Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandriana Yondika, NIM 21 12 11 8 15 akan mempresentasikan hasil proposal rencana bisnis saya yaitu tentang Korean Kondok. Pertama, yaitu pada ringkasan eksekutif, usaha yang akan saya produksi adalah Korean Kondok. Makanan ini merupakan salah satu jawaban dari para penggemar masakan Korea maupun penggemar Korea yang semakin banyak. Juga untuk para masyarakat yang menyukai makanan ringan yang cukup mengenyangkan perut. Korean Kondok ini itu dengan isian keju mozzarella dan juga sosis itu yang dililitkan pada tusuk sate dengan luaran yang crispy dari tepung roti. Nah, dalam penyajiannya itu akan ditambahkan macam saus, itu ada saus pedas, ada saus tomat dan juga mayones. Jadi diharapkan Korean Kondok ini dapat menjadi makanan yang diidam-idamkan masyarakat karena enak, kekinian dan juga sehat juga bergizi. Adapun tujuan misinya itu tujuan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi mahasiswa dan untuk melatih kemampuan dalam membuat suatu usaha serta menambah pengalaman dan pengetahuan akan rencana bisnis. Adapun visinya itu menciptakan dan memperkenalkan kepada konsumen suatu produk makanan yang unggulan dengan mengedepankan keunikan untuk memberikan pengalaman pada konsumen merasakan makanan yang baru. Adapun misinya itu terus melakukan inovasi dan memberikan kualitas makanan yang tinggi kepada konsumen, meningkatkan kemampuan produksi agar menciptakan rasa yang enak dan selalu mempertahankan keunggulan cita rasa produk serta menyediakan pelayanan terbaik kepada para konsumen. Lalu pada pendahuluan atau latar belakangnya, jadi seiring perkembangan zaman di era globalisasi, maka ada banyaknya permasalahan ekonomi. Di Indonesia, permasalahan ekonomi ini dapat menghambat terwujudnya keadilan dari masyarakat. Di antaranya itu ada pengangguran. Nah, pengangguran berarti orang yang tidak bekerja. Nah, ini dapat disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam lapangannya. Jadi salah satu upaya yang menjadi jalan keluarnya yaitu berwirausaha. Walaupun sekecil apapun, bila dikembangkan dengan prinsip-prinsip ekonomi, maka akan menumbuhkan jiwa entrepreneurship dalam diri kita. Nah, banyak cara yang dilakukan dalam berwirausaha, misalnya mengolah barang mentah seperti menjadi produk ataupun barang setengah jadi menjadi suatu produk yang mempunyai nilai jual. Oleh karena itu, saya tertarik untuk membuat suatu produk makanan yang memiliki nilai jual dan produk makanan yang saya buat ini yaitu Korean Kondok. Nah, makanan atas dasar sendiri, makanan Korea saat ini sedang digandrungi oleh masyarakat Indonesia, terutama pada kalangan muda. Contohnya itu makanan kondok ini. Korean kondok itu menyajikan dengan isian keju mozzarella dan sosis, dan juga apalagi sekarang masyarakat itu tengah tergila-gila dengan varian keju mozzarella yang sangat populer serta sosis daging yang kita ketahui memiliki kandungan yang bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita juga. Adapun yang ketiga, analisis pasar. Nah, dalam menjalankan usaha kita tentu harus menetapkan target atau sasaran pasar dengan cara melihat perbedaannya agar lebih mudah dijangkau oleh pembeli. Nah, saya berencana untuk menjual makanan kondok ini dengan mendirikan stand di persimpangan. Maka lebih banyaknya kalangan masyarakat atau konsumen yang bisa mencoba kondok ini. Adapun sasarannya yaitu mulai dari anak-anak kecil, remaja, anak kuliah sampai dewasa. Sasaran khususnya itu terutama pada para masyarakat, para penggemar makanan Korea dan penggemar K-pop. Yang saat ini makanan kekinian seperti kondok banyak sekali peminatnya, apalagi memakai isian keju mozzarella yang sedang hits di media. Ini contoh gambar produk saya yaitu kondok. Kondok sendiri merupakan steak kekinian yang cukup mengenyangkan. Juga memiliki banyak peminat dari berbagai kalangan usia. Dengan menggunakan bahan produk yang berkualitas dan terjamin harga, maka pastinya akan banyak masyarakat yang ingin merasakan kondok ini. Juga sekaligus memiliki kandungan gizi yang baik yaitu adanya keju mozzarella dan juga sosis. Adapun harga untuk satu kondok ini yaitu Rp10.000. Harga ini itu mungkin akan bisa bersaing dengan produk kondok lain karena rata-rata harga pasar yang saya tahu untuk penjualan kondok ini
15.000 hingga ke atas. Nah, harga tersebut sepadan dengan rasa produk, bahan pembuatan produk, serta kandungan gizi yang ada. Adapun bahan baku yang diperlukan untuk membuat kondok ini yaitu ada 250 gram mozzarella, 5 pieces sosis, 200 gram tepung terigu, 2 sendok teh baking powder, 1 sendok makan gula pasir, 200 ml susu cair, 1 butir telur, minyak goreng, tepung roti, dan tusuk sate. Adapun cara pembuatannya, yang pertama potong keju mozzarella dan juga tusuk dengan tusuk sate, lalu siapkan wadah tepung terigu, lalu gulingkan keju mozzarella dan sosis tadi ke tepung terigu. Lalu selanjutnya disimpan ke kulkas. Lalu untuk pada adonan luarannya itu campur tepung terigu, gula pasir, garam, dan lada, aduk rata, masukkan telur dan susu cair sedikit demi sedikit. Diamkan adonan 15 menit, maka setelah 15 menit celupkan keju dan sosis yang tadi ke dalam adonan. Lalu gulingkan keju mozzarella dan sosis yang telah dibaluti tadi hingga tertutup sempurna. Lalu panaskan minyak goreng dalam wajan dan juga goreng kondok dalam minyak yang hangat. Setelah matang dan tiriskan, kondok pun siap disajikan. Adapun strategi pemasaran yang saya gunakan itu mendirikan stand pada lokasi yang cukup strategis, yaitu di dekat kampus. Sistem yang digunakan itu yaitu dengan konsumen bisa datang langsung ke stand untuk membeli dan juga bisa melalui pesan antar alamat, tujuan melalui kurir pribadi atau Gojek. Adapun kelebihannya itu jika konsumen merasa malas untuk keluar rumah, maka bisa langsung memesan saja lewat media sosial. Promosi yang saya gunakan itu dengan memberikan diskon selama 1 minggu awal pembukaan dan harganya 10.000 menjadi 8.000. Nah, minggu selanjutnya saya akan memberikan promosi, misalnya beli 2 bisa gratis TS, atau agar konsumen itu bisa terus mencoba dan juga tertarik dengan produk yang saya jual. Tidak hanya itu, nanti saya akan menyebarkan kondok ini melalui media sosial dengan membuat Instagram atau TikTok agar cakupan konsumen yang datang akan lebih luas. Lalu pada struktur organisasi, manajemen dan organisasi itu ada pemilik usaha yang dimana orang yang mengatur manajemen dan bertanggung jawab atas kinerja usaha. Lalu bagian keuangan yang mengatur keuangan dan juga menjadi kasir. Juga bagian penjualan dan pemasaran dimana bertanggung jawab dalam menjual dan juga bagian promosikan usaha. Lalu pada rencana keuangan, biaya pembelian peralatan itu semuanya untuk pribadi, punya pribadi, kecuali pada tabung gas itu akan dibeli terus sebanyak 18.000. Lalu bahan habis pakai ada tepung terigu 15.000, susu cair 10.000, sosis 10.000, gula 5.000, keju mozzarella 25.000, saus sambal, mayones, tepung roti, garam, tusuk sate, minyak goreng, dan baking powder, dimana untuk bahan habis pakai itu 123.000. Lalu pada perjalanan dan lain-lainnya itu transportasi untuk beli bahan baku misalnya bisa 10.000. Lalu cetak banner 25.000, tenda lipat 100.000, meja lipat 50.000, dan cetak brosur 20.000. Enggak, totalnya 105.000. Untuk rencana anggaran biaya semuanya itu totalnya 246.000. Jadi untuk total awal modal yang harus dikeluarkan itu 246.000. Nah, rencananya itu akan menggunakan biaya pribadi saya sendiri. Adapun biaya tetap yang harus dikeluarkan setiap penjualan atau setiap harinya itu sebanyak 123.000 untuk penjualan kondok 20 buah. Nah, modal awal dengan pendapatan 20.000 dikali 10.000 yaitu 200.000 untuk penjualan 20 buah, maka setiap penjualan itu akan dapat keuntungan 77.000. Jika dijumlahkan pendapatan per bulan bersih itu 2.100.000. Adapun risiko dan pengelolaan risiko, pastinya tentu pasti adanya risiko. Pertama, risiko pasar. Nah, saat ini cukup banyak pengusaha yang menjual makanan Korea seperti ini karena banyaknya peminat jajanan Korea. Namun, dengan risiko pasar tersebut bisa ditanggulangan dengan lebih mempromosikan usaha kepada masyarakat. Adapun sekarang ini mungkin cukup mudah untuk menarik perhatian konsumen
apalagi dengan makanan, misalnya dengan viral di media sosial, maka masyarakat akan datang sendiri ke tempat kita. Lalu pada risiko keuangan, dengan modal pribadi sebanyak 246 itu mungkin cukup untuk seorang anak freelance seperti saya. Maka saya harap dengan semakin banyaknya peminat, maka modal awal dapat diganti berkali lipat. Lalu rencana tindak lanjut, saat ini sudah mulai banyak para pembisnis yang memanfaatkan peluang usaha makanan Korea seperti kondok. Nah, dengan keunggulan yang ditawarkan, diharapkan usaha ini dapat bersaing dengan pengusaha lain. Nah, saya berencana menjalankan usaha kondok ini selama 1 bulan untuk awal produksi. Jika permintaan dan penawaran lebih dari target, maka bisa dijual dalam jangka waktu panjang. Dapur lampirannya ini merupakan brosur dan juga gambar dari Korean kondok. Sekian presentasi proposal saya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.